Baik, kita akan memulai praktikum 1, di mana di sini anak-anak akan belajar bagaimana caranya merancang sebuah jaringan, dan bagaimana sistem pengalamatannya. Nah, jadi sebelum masuk ke perencanaan jaringan, anak-anak harus paham dulu tentang sistem pengalamatan. Jadi pada video kali ini Ibu akan terangkan sedikit tentang bagaimana caranya kita kasih alamat ke sebuah komputer agar terhubung ke dalam satu jaringan. Oke. Bagaimana caranya menghubungkan perangkat agar terhubung dengan satu jaringan? Ya, jadi anak-anak harus paham dulu apa syarat sebuah komputer atau sebuah perangkat agar terhubung menjadi satu jaringan. Ya, yaitu adalah perangkat yang disambungkan harus memiliki network ID yang sama antar perangkat satu sama lain. Ya, jadi misalnya komputer 1, kita kasih contoh misalnya komputer 1 dengan komputer 2 harus memiliki ID yang sama dan host ID yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Nah, misalnya komputer 1 alamat IP-nya adalah 10.10.1.1. Nah, ini adalah IP kelas A. Ya, jadi network ID-nya itu adalah yang ada di oktet 1. Maka sebaiknya ketika komputer 1 alamat IP-nya adalah 10.10.1.1, maka komputer 2-nya harus 10.10.1.2. Ya, sebaiknya 10.10.1.2. Ya, jadi 10 oktet pertama di sini adalah nilainya 10. Ini juga oktet pertamanya juga nilainya 10. Maka dengan pengalamatan seperti ini, maka kedua komputer ini nanti bisa terhubung seperti itu. Nah, misalnya jika ada contoh lain, alamat IP-nya adalah ini 10.10.1.1. Kemudian alamat IP-nya ini, apakah ini bisa terhubung menjadi satu jaringan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena network ID-nya berbeda. Nah, anak-anak bisa lihat kalau network ID di komputer 2 adalah 11, kemudian network ID di komputer 1 adalah 10. Jadi ini tidak bisa terhubung. Kalau komputer 1 anak-anak kasih alamat ini, komputer 2 kasih alamat ini, maka kedua komputer ini meskipun sudah dihubungkan dengan kabel, ya, ini tidak akan bisa terhubung karena beda network ID. Gitu. Ya. Oke, saya kasih contoh misalnya lagi di alamat kelas B. Alamatnya adalah 172.11.1.1. Maka sebaiknya ketika komputer 1 alamatnya ini, maka di komputer 2 alamatnya adalah ini 172.11.1.1. Ya, ingat ini adalah IP kelas B. Ya, ini adalah IP kelas B. Maka yang disebut dengan network ID itu adalah oktet 1 dan oktet 2. Ya, oktet 1 dan oktet 2. Kalau hanya oktet 1 yang sama, ya, misalnya ini belakangnya beda, yang oktet kedua beda, maka ini tidak bisa terhubung. Ya, karena network ID kelas B itu adalah dari oktet 1 dan oktet 2. Oktet 1, oktet 2. Ya, kemudian ini belakangnya. Seperti itu.
IP komputer 1 172.19.1.1. Nah, jika misalnya komputer 2 dikasih alamat seperti ini ya, 172.81.2, maka ini tidak bisa terhubung. Ini tidak bisa terhubung. Nah, ini tidak bisa terhubung karena ini oktet 2-nya beda. Ya, oktet 2-nya berbeda. Seperti itu, ya. Jadi ibu rasa anak-anak sudah memahaminya. Nah, kalau kelas C bagaimana? Nah, kalau kelas C berarti sampai oktet ketiga. Kelas C dia tuh sampai oktet ketiga. Harus sama. Ya, kemudian belakangnya harus beda. Ini ya, tidak boleh sama. Tidak boleh ada alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Oke, bisa dipahami itu ya. Tidak boleh ada alamat IP yang sama dalam satu jaringan, tapi harus memiliki network ID yang sama dalam satu jaringan ya. Anak-anak bisa membedakannya ya. Yang namanya IP adalah ini pool sampai oktet keempat. Ini namanya alamat IP. Nah, kemudian network ID berarti ya sesuai dengan kelasnya. Kelas B berarti 2. Ya, harus ini yang sama. Ini tidak bisa terhubung. Seperti itu ya pemahamannya. Syarat terhubung dengan satu jaringan ya, yang disebut dengan satu jaringan adalah yang memiliki network ID yang sama. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan jaringan yang banyak komputer seperti ini ya? Nah, jika misalnya terdiri dari banyak komputer, nah seperti ini nanti sistemnya ya. Nah, perhatikan seperti penjelasan saya tadi, yang syarat agar terhubung dalam satu jaringan, maka net ID-nya harus sama. Anak-anak perhatikan, ini adalah IP kelas B. Nah, maka hanya perhatikan 2 oktet depannya ya. Seperti ini ya. Ini 172.11. Kemudian belakangnya yang disebut dengan host ID tidak boleh ada yang sama. Ini dan ini, nah, tidak ada yang sama ya. Tidak boleh ada yang sama rangkaiannya itu ya. Kalau ini boleh sama asalkan belakangnya berbeda. Asalkan belakangnya berbeda. Atau dibalik, yang ini sama, yang ini harus berbeda. Itu host ID ya, yang penting rangkaiannya yang berbeda. Itu. Oke, sampai di sana dulu untuk penjelasan kali ini. Kemudian pertemuan sebelumnya Ibu sudah sempat kasih modul praktek. Silakan anak-anak coba dulu. Nanti pertemuan selanjutnya anak-anak latihan pengalamatan dulu ya, anak-anak latihan pengalamatan dulu, kemudian baru kita lanjut ke, kalau anak-anak sudah mantap ke pengalamatan baru lanjut ke Cisco.